Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku yang soleh-solehah? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Kembali kita bertemu di dalam mata pelajaran fikih di kelas 6 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Baiklah anak-anakku semua, materi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang makanan halal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu yang pertama menjelaskan pengertian makanan halal dengan benar, yang kedua mampu menjelaskan hukum makanan halal dengan benar, tiga mampu menganalisis macam-macam makanan halal dengan benar. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, coba perhatikan gambar-gambar ini. Ya, gambar ini merupakan gambar makanan-makanan yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Menurut kalian, jenis makanan-makanan ini termasuk makanan halalkah atau termasuk makanan haram? Lalu, apa sih makanan halal itu? Definisi atau pengertian dari makanan halal terdiri dari dua suku kata, yaitu makanan dan halal. Secara etimologi atau secara bahasa, makanan berasal dari kata makan yang dalam bahasa Arab disebut at-ta'am atau al-at'imah. Makanan artinya segala sesuatu yang dapat dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia yang memakannya. Sedangkan kata halal secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki banyak arti, katanya memiliki arti boleh, juga bebas, dan arti-arti yang lainnya. Sedangkan pengertian makanan halal menurut istilah adalah segala makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Yang artinya Allah lah yang menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini untukmu. Dengan demikian, pada dasarnya segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini bagi kita umat manusia adalah mubah atau diperbolehkan, termasuk makanan. Semua makanan, baik itu berasal dari tumbuhan, buah-buahan, ataupun dari hewan, pada dasarnya hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali jika nantinya ada dalil yang menunjukkan bahwa makanan itu diharamkan atau tidak boleh dikonsumsi. Kita umat muslim diperintahkan memakan hanya makanan halal saja, dan kita dilarang untuk memakan makanan yang diharamkan. Di dalam Al-Quran ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk hanya memakan makanan halal saja lagi baik,
Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ayatnya bisa kita baca sama-sama. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam Islam, suatu makanan dikatakan halal apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, halal zatnya. Adapun ciri-cirinya diantaranya adalah yang pertama, makanan tersebut bersumber dari hewan atau tumbuhan yang tidak diharamkan oleh syariat Islam. Dan yang kedua, tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis untuk mengkonsumsinya. Dan yang ketiga, bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh dan kesehatan manusia. Dan yang keempat, tidak merusak badan, akal ataupun pikiran. Dan yang kelima, tidak kotor, najis dan juga tidak menjijikkan. Dan yang keenam, makanan tersebut harus mengandung gizi, juga bersih dan menyehatkan bagi tubuh. Kriteria kedua, makanan dikatakan halal apabila halal cara memperolehnya. Makanan yang halal zatnya bisa menjadi haram dikonsumsi apabila diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, seperti misalnya makanan dari hasil mencuri, dari hasil menipu, riba dan korupsi serta lain-lainnya. Kriteria yang ketiga adalah makanan harus halal cara memprosesnya. Makanan yang sudah halal zatnya juga halal cara memperolehnya, juga harus dipastikan halal cara memprosesnya. Misalnya jika ada makanan yang dimasak dengan memakai alat masak yang masih ada bekas makanan haramnya, atau makanan tersebut dimasak dengan dicampur dengan bahan-bahan yang haram, maka makanan tersebut juga menjadi haram untuk dikonsumsi sekalipun bahan dasarnya adalah barang halal dan juga memperolehnya halal. Yang keempat, makanan halal harus juga halal cara menyajikannya, cara mengantarkannya, serta cara menyimpannya. Misalnya makanan tidak boleh disajikan dengan piring emas, tidak boleh disimpan atau diantarkan untuk tujuan yang tidak baik. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa makanan halal itu sangat banyak sekali, sangat luas cakupannya. Macam-macamnya dapat kita uraikan berikut ini. Yang pertama, semua rezeki yang dikaruniakan Allah berupa makanan yang baik dan halal, seperti misalnya padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, semua jenis makanan yang berupa hasil laut, selama makanan tersebut tidak beracun dan membahayakan tubuh. Yang ketiga adalah semua jenis binatang ternak seperti misalnya ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lainnya, kecuali babi dan anjing serta anak turunnya. Yang keempat, hewan buruan atau hewan yang ditangkap dengan menggunakan hewan yang dididik untuk berburu. 5 adalah semua jenis hewan yang hidup di dalam air, baik di air laut maupun di air tawar. Dan yang keenam adalah semua makanan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah, seperti misalnya bangkai ikan dan bangkai belalang, dan hati serta limpa, begitu pula dengan susu binatang kecuali susu anjing dan babi, serta binatang yang tidak halal dimakan dagingnya. Demikian materi kita pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Agar kalian lebih memahami materi makanan halal ini, silahkan kalian
buka dan telaah modul bahan ajar kalian pada halaman 3 sampai 6. Untuk absensi bahwa kalian telah mengikuti materi pembelajaran ini, silahkan isi nama lengkap dan kelas kalian di kolom komentar dari video ini. Terima kasih telah mengikuti materi pelajaran ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi cara memilih makanan halal, manfaat mengkonsumsi makanan halal, dan hikmah mengkonsumsi makanan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.